Halo semuanya, jadi kita sekarang di sini. Bentar, sama pindahin dulu. Sekarang kita mau belajar lagi dan kita listening bersama-sama lagi. Kita akan LGW, Learn God's Word. Oke, jadi sini kita akan belajar tentang wet part and dry part, atau bahasa Indonesianya bagian yang basah dan bagian yang kering. Oke, ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita sampai 8 ayatnya ya. Kita sekarang kita masuknya di sini Genesis 1 ayat 9. Ya. Ayat 9 sampai ke 12. Ya. Kita akan sini ayat intinya kita belajar 3 ayat ya. 5 ayat ya. Iya, 5 ayat. Oke, kita mulai dari awal. Sekarang ini ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9. Ayat 9 sini dibilang, and God said, God berbicara, biarlah air yang ada di bawahnya heaven itu berkumpul di satu tempat, di one place, dan biarlah yang kering muncul, dan it was so, dan jadilah. Dan yang tadi yang God bilang itu terjadi gitu. Jadi sekarang Tuhan mau menggambar lagi atau merubah dasar atau kertas atau airnya ini, yaitu kertasnya itu adalah substansinya itu adalah air. Airnya mau diapa-apain lagi nih? Kemarin di hari kedua kita juga sudah belajar kalau airnya ini dipisahkan. Sekarang kita belajar airnya ini dikumpulkan, oke? Dan dikumpulkan di satu tempat airnya, dan yang kering itu muncul itu bukan berarti dari air, permukaan air yang di bawah itu, yang di bawah heaven itu dia tiba-tiba naik ke atas. Naik gunung, tiba-tiba ada muncul dan kering, bukan gitu. Tapi air yang di atasnya itu, air yang di bawahnya heavens itu mengumpul di satu tempat, dan akhirnya kelihatan daratannya itu. Bukan munculnya itu bukan kayak munculnya dari bawah tiba-tiba, bukan tanahnya yang bergerak, tapi yang digerakin itu adalah airnya digerakin, lalu airnya itu kelihatan, itu muncul. Wah, ada yang kering tuh. Jadi airnya itu dikumpulkan, kayak lagi nyapu, disapu debu-debunya, airnya di satu tempatnya, di tempatnya yang satu itu nggak ada debunya atau bersih, lalu tapi di sebelah lain yang tadi habis disapu, bekas dari sapu itu kotor atau ada debunya itu kan. Jadi ada dua bagian itu ada muncul, karena bawahnya itu sebenarnya ada daratannya. Oke. Jadi di sini ayat ini dibilang waters yang ada di under the heaven, waters yang ada di bawahnya heavens, kan ada dua kan, ada yang di atasnya heavens dan ada yang di bawah. Karena ini yang di bawah ini dia dikumpulkan
dikumpulkan ke satu tempat. Jadi dikumpulkan ke satu tempat, lalu biarlah yang ya biarlah yang kering itu muncul. Biarlah itu muncul ya. Oke. Dan itu terjadi. It was so. Oke. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu adalah ya, yang ke-10 itu, dan God called. Kalau kemarin itu kita bilangnya kasih nama itu apa? Oh ya, dipanggil jadi apa? Dan yang kering ini tuh dipanggil, bukan dipanggil ayo kesini gitu kan, tapi dikasih nama gitu kan, dipanggil land atau daratan. Oke. Lalu 10 juga dibilang, dan air yang dikumpulkan menjadi satu, yang dikumpulkan itu yaitu air, dan kumpulan airnya itu yang pokoknya air yang di bawah yang dikumpulkan menjadi ke satu tempat itu dipanggil seas atau lautan. Okay. Atau bisa dibilang yang basah. Okay. Kalau lawannya kering tuh basah, dan air itu basah, lalu yang kering itu ya, bilang aja basah. Dan yang basah itu dipanggil lautan. Oke, lautan ya. Oke. Dan God saw it was good. Ya. Jadi semuanya ini dibilang, Tuhan bilang it was good ya, itu sangat baik. Yang Tuhan ciptakan itu baik. Oke, sekarang yang selanjutnya itu di ayat yang ke-11. Yang ke-11 itu dibilang God said, okay, let there earth, dan biarlah daratan ini ya, ada kata-katanya adalah bring forth rumput, tanaman lah ya. Bring forth tanaman, gitulah istilahnya ya. Jadi di ayat 11 ini dibilang biarlah daratan itu bring forth atau mengeluarkan apa? Tanaman. Ini garis besarnya tanaman ya. Tanaman. Walaupun di dalam tanaman itu ada apa? Di tanaman itu ada grass, rumput, herb itu apa? Herb, lalu ada herb yang ada bijinya, lalu ada buah-buahan dan semua buah-buahan, lalu ada yang berbiji. Lalu
Lalu habis itu ini pokoknya semuanya ini di atas bumi. Lalu itu jadi itu. Oke, lalu sekarang jadi itu semuanya itu ini dikeluarkan, yang ngeluarin itu daratan, walaupun itu tetap dengan kuasanya God gitu ya. Ini tanaman ini melingkupi semuanya ini, pokoknya ada ini gitu lah, kayak di ayat 11 ini. Nah, lalu akhirnya di sini di ayat gini ya, di ayat yang ke-12 di sini dibilang dan semua itu jadi. Dan bukan jangan semua deh ya. Dan daratan itu mengeluarkan tanaman. Dan daratan bring forth atau mengeluarkan tanaman. Dan itu mengeluarkan tanaman. Ya, mengeluarkan, dan akhirnya ini terjadi. Ya semua aja deh. Dan semua itu terjadi. Semuanya ini adalah daratan mengeluarkan ini. Dah gitu aja deh, paling bagus. Dah. Lalu ayat yang ke-13. Ayat yang 13 ini tentu saja pengulangan di setiap hari itu adalah betul sekali. And the evening and the morning adalah the evening and the morning ya. Jadi seperti yang kemarin kita ulang, kalau God itu bekerja di saat siang hari ya, di siang hari saat masih terang, masih terang-terangnya. Oke, sekarang biar ini kan ini kayaknya beberapa menit ini masih terlalu cepat kan, biar tambah-tambahin aja lah ya. Nih, ini juga bagus lah ya, kita coba tambah-tambahkan ya. Jadi di what is time ini kan kita dapat dasarnya kan, atau dasarnya itu ada darkness, lalu spirit, darkness, lalu sama face of the deep, face of the water ya kan, atau ada waternya sendiri. Artinya ada dua kan, ada ini, ada darkness yang ada di upon, yang ada darkness yang upon the face of the deep, kegelapan yang ada di atas permukaan kedalaman, permukaan dari kedalaman. Dan ada face of the deep, face of the water atau permukaan air. Dan ada spirit of God yang move upon the face. Jadi dasarnya ini bukanlah dasar paling dasar, ini adalah dasar aja, tetapi tetaplah ini semua ada karena dasar dari dasar, dasarnya dasar. Itu apa dasar dari dasar? Yaitu adalah yang paling dasarnya lah, yaitu adalah word of God sendiri, atau firmannya God, atau perkataannya God, atau spirit of God. Karena word itu di John 6:6 ayat 3 kan spirit kan, word itu sama dengan spirit. Dan di Psalm 3:6 word itu sama dengan bread. Oke, itu ya. Jadi kita di kemarin itu kita dapat kalau ada dua benda yang sudah ada, atau dalam tanda kutip itu enggak diciptakan, dan itu masih belum tahu juga, tapi seharusnya ini diciptakan. Tapi sebelum beginning itu mulai saat apa?
saat waktu ini dibuat. Makanya agak membingungkan karena semua itu terjadi, yaitu atau ini ada, darkness ini dan water ini ada sebelum waktu itu ada, gitu ya. Karena waktu itu baru dibuat sekarang ini, waktu in the beginning ini, makanya namanya pada mulanya, karena waktu memang baru ada di situ. Waktu walaupun dalam waktunya itu masih ada sebelumnya, gitu kan, ngerti ya? Jadi mungkin kayak ada waktu di dalam waktu, kayak nggak ada hari. Waktu mungkin ada, tapi dulu tuh mungkin ada waktu, mungkin nggak, tapi nggak ada hari. Tapi lebih bagusnya dulu tuh nggak ada waktu, tetapi ada sesuatu yang terjadi sebelum waktu itu ada, itulah ya. Dan jadi kita dapat kalau ada, kita bilang aja benda atau benda yang ciptaan yang diciptakan sebelum waktu ada, ya kan? Atau biar cepatnya itu adalah benda yang udah ada, gitu ya. Dan gitu ya. Jadi benda ciptaan yang udah ada, kita bilang aja ciptaan yang udah ada. Benda yang udah ada, benda ciptaan yang udah ada di saat pada mulanya. Oke, benda yang sudah, jadi benda yang sudah ciptaan yang sudah ada ini, ciptaan yang sudah ada di ciptaan yang sudah ada ini adalah darkness, lalu the face of the deep, dan the face of the water, kegelapan, permukaan kegelapan, kedalaman, dan permukaan air. Lalu di hari pertama ini juga ada ciptaan yang baru diciptakan di saat awal mula, yaitu adalah waktu atau cahaya ini kan. Jadi ada cahaya ini adalah yang cahaya ini adalah yang baru diciptakan. Jadi ada dua ya, ada dua jenis. Sekarang di sini di hari yang kedua kemarin, di sini yang baru diciptakan itu adalah firmament. Firmament ini baru diciptakan di saat in the beginning, di saat permulaan. Dan ada juga waters yang baru dipisah. Waters ini memang udah ada, tapi dipisahnya itu saat in the beginning. Oke. Lalu di sini juga dibilang kalau firmament ini juga adalah heaven, gitu ya. Oke, jadi itu. Kalau kita simpulkan lagi ada berapa? Yang ciptaan yang sudah ada di saat awal mula, saat in the beginning, di saat beginning, itu adalah dari hari kedua ini ya, yaitu adalah waters dan darkness. Dan ciptaan yang baru diciptakan di saat permulaan itu adalah saat permulaan itu, atau di saat beginning itu adalah firmament atau heavens. Firmament saat dia sudah memisahkan air dari air itu jadi heaven namanya. Dan lalu ada terang, ada light. Lalu saat light ini sudah dipisahkan dari darkness, dari kegelapan, namanya day atau siang, fajar. Jadi ada dua yang sudah ada dua ciptaan yang sudah ada saat beginning, dan ada dua ciptaan yang sudah ada yang baru diciptakan. Salah maaf.
Jadi ulang lagi. Jadi ada dua ciptaan yang sudah ada saat beginning, dan ada dua ciptaan juga yang baru diciptakan di saat beginning. Itu ya. Oke. Sekarang kita yang di hari ini. Di hari ini kita lihat kalau ada lagi, ternyata ada lagi, yaitu mungkin juga sih. Karena di sini bilang yang kering ini tiba-tiba muncul, artinya karena ada air ini jadinya basah. Tapi saat airnya ini jadi nggak dibasahin, ada itu. Artinya ada tiga ciptaan yang udah ada di saat beginning, saat permulaan, yaitu yang ketiga adalah daratan. Bukan daratan, yang kering ya, yang kering itu, yang kering ini adalah yang kering ini apa, tersembunyi, yang disembunyikan, yang terselimuti oleh air, dan ini juga dia di daratan. Kenapa? Karena dia sudah dipisahkan, atau kok dipisahkan, gas sudah dimunculkan, karena airnya itu disingkirkan, dikumpulkan di satu tempat, dan akhirnya yang kering itu kelihatan gitu. Jadi sekarang air yang ada di bawah heaven itu namanya sekarang jadi lautan. Kenapa lautan atau seas? Kenapa? Karena dia sudah dikumpulkan. Karena dikumpulkan namanya lautan. Lalu yang kering ini dipanggil daratan. Jadi ada yang baru kering. Jadi ada 3 ciptaan yang sudah ada saat beginning, saat permulaan. Ada lagi gak ya dari kelompok yang baru diciptakan? Ada ternyata, yaitu adalah tanaman, jenis-jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman ini dikeluarkan oleh daratan yang sudah ada itu, tapi dia belum mengeluarkan kan, karena dia tunggu perintahnya God untuk mengeluarkan tanaman-tanaman ini. Jadi dari ciptaan yang sudah diciptakan saat beginning, dia mengeluarkan ciptaan yang baru diciptakan saat beginning, dan itu dengan kuasanya God, gitu ya. Karena daratan ini nggak bisa mengeluarkan tanaman ini kalau dia nggak menurut perintahnya God, gitu ya. Oke. Lalu itu adalah yang ketiga dari kelompok ciptaan yang baru diciptakan di saat beginning. Jadi sekarang di hari ketiga, seperti harinya, ada tiga benda, ada tiga ciptaan yang sudah diciptakan di saat beginning. Lalu ada juga 3 ciptaan yang baru diciptakan saat beginning. Jadi di 3 hari ini adalah peristiwa dari beginning. Di beginning itu kalau dari kita lihat di Kejadian 1:1, Genesis 1:1 diringkaskan, in the beginning, di awal mula, God itu created heaven and the earth. Jadi di in the beginning, peristiwa in the beginning itu God created the heaven and the earth. Dan ini hari-harinya. Oke. Gitu aja ya teman-teman. Jadi ini ya 25 menit itu udah cukup aja deh.
Jadi itu aja. Jadi tambahannya ini juga agak lama ternyata ya. Oke ya teman-teman semuanya, jadi tetap reason terus ya teman-teman. Dari ini besok ya kalau Tuhan kehendaki kita akan belajar lagi, yaitu di hari keempat. Oke teman-teman, di hari keempat kita akan belajar tentang benda penerang atau ciptaan yang menguasai siang dan ada ciptaan yang menguasai malam. Oke teman-teman, terima kasih sudah di sini dan udah dengerin rekaman ini sampai sini. Jadi ketemu lagi di video lain ya. Dadah.